Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan muslimat jamaah yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah. Kita memuji Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua, sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban yang Allah perintahkan, sehingga ringan kaki kita untuk mendatangi rumah dari rumah-rumah Allah, rumah Allah yang penuh dengan keberkahan, yang penuh dengan ketenangan. Kemudian Allah mudahkan kita untuk kita melangkahkan kaki ke tempat tersebut, ke tempat ini. Itu rumah dari rumah Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan nikmat yang besar yang harus kita syukuri dengan meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga-keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang selalu istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Kaum muslimin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara akidah ahli sunnah wal jamaah, rukun iman kita sebagai kaum muslimin, yaitu kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, kepada keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini wajib kita imani, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh malaikat Jibril tentang iman, itu hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril, "Akhbirna 'anil iman." Beritahukan kepadaku tentang iman. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi."
Nabi SAW menjawab tentang iman. Beliau mengatakan, al-iman ialah engkau beriman kepada Allah, engkau beriman kepada para malaikat, engkau beriman kepada kitab-kitab Allah, engkau beriman kepada para rasul Allah, engkau beriman kepada hari akhir. Kemudian ditekankan oleh Nabi SAW, wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi, yaitu engkau beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala, baik yang baik ataupun yang buruk. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita, ma asabaka min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang menimpamu dari sebuah musibah di dunia ataupun pada diri kalian, illa fi kitab, kecuali hal tersebut sudah dicatat di Lauhil Mahfuz. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah tercatat min qabli an nabra'ah, sebelum Allah ciptakan. Jadi sebelum Allah menciptakan apa yang kita lakukan sekarang, apa yang terjadi di bumi ini, sudah Allah catat dulu di Lauhil Mahfuz. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sungguhnya hal tersebut sangatlah mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Likai la ta'sau 'ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih terhadap apa yang luput dari kalian, apa yang kita hilang, rusak, supaya kita tidak bersedih. Wala tafrahu bima atakum, dan kalian tidak berlebih-lebihan di dalam senang, sangat senang terhadap apa yang kalian dapatkan, yang datang kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak senang kepada orang yang membangga-banggakan diri, kepada orang yang sombong. Artinya apa? Artinya apa yang kita dapatkan di bumi ini, dalam kehidupan kita, baik berupa nikmat maupun sebuah musibah, itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk yang kita berada sekarang merasakannya bersama, tentang gempa bumi negeri kita ini yang digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Tinggal tugas kita apa? Tugas kita beriman kepada apa yang Allah putuskan. Kita bersabar terhadap apa yang Allah takdirkan untuk kita. Maka dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi SAW bersabda, kataballahu maqadiral khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50,000 sanah. Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat, sudah mentakdirkan takdir semua makhluk, sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Kapan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala? Dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Kapan itu? Bi 50,000 sanah, yaitu 50.000 tahun. Bayangkan, 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, itu sudah ditentukan takdir kita semuanya. Makhluk semuanya, yang di laut, yang di udara, yang semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ayat yang tadi menjelaskan kepada kita bahwasanya apapun yang terjadi
baik berupa nikmat maupun berupa bencana atau musibah, baik pada badan kita atau bumi ini secara umum, itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum dia ada. Sebelum dia ada sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan akan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala kepada segala sesuatu. Allah mengetahui apa yang terjadi, sedang terjadi, jika terjadi bagaimana, sudah dicatat oleh Allah Azza wa Jalla. Maka hal ini mendatangkan kepada kita dua hikmah, dua faedah. Yang pertama, alla nahzan hina fawati syai'in minad dunya wa masalihiha. Yang pertama, janganlah kita bersedih ketika kita kehilangan sesuatu dari dunia, kekayaan dunia, harta dunia, atau hal-hal yang kita cintai. Tidak perlu kita bersedih. Karena apa? Karena apa yang hilang dari diri kita, itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada yang perlu kita sedihkan dengan kesedihan yang berlebihan. Begitu juga bencana yang menjadikan rumah kita rusak, harta kita hilang, bahkan ada yang sampai nyawa. Itu semuanya sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwasanya manusia ketika diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala terbagi menjadi dua. Yang pertama, ada orang yang dhaiful iman. Ada orang-orang yang lemah imannya kepada takdir Allah, iman kepada qada dan qadar Allah, sehingga dia berbahagia dengan kebahagiaan yang sangat, penuh hatinya dengan kesombongan, yang seakan-akan nikmat yang ia dapatkan itu adalah akibat dari usahanya dia, kehebatannya dia. Dia lupa bahwasanya Allah yang telah menentukan untuk dirinya. Dan ada juga orang yang kuat imannya. Dia tahu bahwasanya apa yang ia dapatkan dari sebuah nikmat itu tidak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah tentukan untuk dirinya sebelum diciptakan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala selama 50.000 tahun. Maka tidak perlu kita berputus asa dari rahmat Allah. Tugas kita adalah untuk beribadah kepada Allah. Apapun yang terjadi dalam kehidupan dunia ini, itu semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab demikian, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada malam hari yang berbahagia ini kita akan membahas tentang faidah dari iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala, kepada qada dan qadar Allah Azza wa Jalla. Yang pertama, faidah dari iman kepada qada dan qadar Allah, yaitu hendaknya kita ar-ridha wal yaqinu bil iwad. Kita harus ridha dan yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti. Setiap musibah yang menimpa kita itu tidaklah terjadi kecuali dengan izin Allah. Setiap musibah yang menimpa kita, di belakang sana ada hikmah yang sangat besar yang Allah inginkan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ma asaba min musibatin illa bi idznillah wa man yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa yang datang dari musibah tidaklah terjadi musibah illa biiznillah, kecuali dengan izin Allah. Segala sesuatu yang terjadi ini dengan izin Allah. Dan tidak ada satu makhluk pun yang Allah perintahkan ia tidak laksanakan. Bumi, ketika Allah memerintahkan dia untuk bergetar, untuk gempa, tidak berani tidak bergetar. Laut, Allah turun dia untuk menaikkan airnya, tidak berani, tidak naik. Angin Allah perintahkan untuk bertiup, tidak berani tidak bertiup. Dan lain sebagainya dari makhluk-makhluk Allah. Semuanya berada di bawah perintah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu subhanahu wa taala mengatakan tentang ayat ini, wa ma asabathu musibatun wa man asabathu musibatun fa'alima annaha biqada'illahi wa qadarihi fasabara wahtasab wastalama liqada'illah hadallahu qalbahu wa awwadahu amma fatahu minad dunya. Apa kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah? Barang siapa yang ditimpa oleh musibah, kemudian ia mengetahui bahwasanya musibah ini terjadi karena qada dan qadar Allah, karena Allah yang memerintahkan, kemudian dia bersabar dan mengharapkan pahala, dan ia menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada hatinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganti dari apa yang hilang dari dunia, berupa hidayah di dalam hati dan keyakinan yang jujur. Kemudian Allah akan mengganti apa yang Allah sudah ambil, baik yang semisal ataupun yang lebih baik. Ini harus kita imani. Allah akan mengganti. Ketika kita bersabar, Allah akan mengganti dengan yang lebih baik. Di sana ada hikmah yang besar. Al-Imam sahabat yang mulia Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, yahdi qalbahu lil yaqin. Allah akan memberikan hidayah untuk hatinya, itu berupa keyakinan. Fa ya'lamu anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ahu wa ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Kemudian ia mengetahui apa saja yang menimpanya tidak akan melenceng dari dia, dan apa saja yang tidak menimpa dia itu tidak akan mengenainya. Sebesar apapun bencana, gempa, angin dan lain sebagainya, kalau Allah menakdirkan tidak mengenai dia, dia tidak akan kena. Ini adalah hikmah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun yang terjadi pada dirinya itu kebaikan, nikmat, kebaikan yang ia dapatkan, bencana, kebaikan yang ia dapatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min." Sangat menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Sesungguhnya segala urusannya itu bagus, segala urusannya itu baik, dan itu tidaklah didapatkan oleh seorang kecuali oleh orang yang beriman. In asabathu sarra'a syakara fakana khairan lah. Jika dia ditimpa oleh kesenangan, oleh kekayaan, harta yang banyak, kesehatan badan, kemudian dia bersyukur, itu lebih baik baginya. Wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lah. Dan jika ia ditimpa oleh musibah, bencana, penyakit, kemudaratan, kemudian dia bersabar,
fakana khairan lah, itu sangat baik untuk dirinya. Maka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika datang bencana, musibah, meninggal orang yang ia cintai, ia sadar bahwasanya segala sesuatu itu dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka lihatlah hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim, "Ma min muslimin yusibuhu musibatun fayaqulu ma amarahu Allah." Tidaklah orang Islam yang ditimpa oleh musibah kemudian ia mengucapkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah. Itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Jadi timpa musibah kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian kita mengatakan Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kita ini dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah aku pahala dari musibah yang menimpaku dan berikanlah aku ganti yang lebih baik. Kalau orang mengucapkan zikir ini ketika ia mendapatkan musibah, illa akhlaqallahu lahu khairan minha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan untuknya yang lebih baik dari yang hilang itu. Kita kehilangan anak, kehilangan kendaraan, kehilangan sesuatu yang kita cintai, ucapkan zikir ini, maka Allah akan mengganti yang lebih baik. Buktinya apa yang dikatakan oleh Ummu Salamah ketika meninggal suaminya, meninggal Abu Salamah, yang mana Abu Salamah ini menurut Ummu Salamah tidak ada seorang muslimin pun yang lebih baik daripada Abu Salamah. Rumah pertama yang berhijrah karena membela agamanya yaitu rumah Abu Salamah. Ia berhijrah bersama istrinya ke Habasyah. Ia adalah orang yang baik, orang yang saleh, sehingga Ummu Salamah mengatakan siapa yang lebih baik dari Abu Salamah. Tetapi ia mengucapkan doa ini, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah mengatakan summa inni qultuha, kemudian aku membaca doa tersebut, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Apa yang didapatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha? Dia dinikahi, dilamar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jauh lebih baik daripada suaminya, yaitu Abu Salamah. Kita yang tertimpa gempa, mungkin ada rumah kita yang retak atau yang hancur dan lain sebagainya, baca doa ini. Karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Allah. Ada gempa besar, ada rumah orang juga tidak apa-apa. Ada yang hancur. Itu semuanya sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Tinggal kita bersabar dari musibah yang menimpa kita. Kalau orang yang beriman kepada qada dan qadar Allah, tidak akan menjadikan ia susah. Sedih silahkan, tapi jangan sampai kesedihan kita itu menjadikan kita keluar dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Menjadikan lisan kita mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah. Seakan-akan kita tidak menerima keputusan Allah. Dan ini adalah musibah yang besar. Jauh dari musibah bencana alam. Karena musibah yang terbesar adalah ketika musibah itu menimpa agama seseorang. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah engkau jadikan musibah itu pada agama kami. Karena musibah pada agama akan membahayakan kita. Musibah pada harta, pada jiwa anak-anak, itu akan mendatangkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita bersabar. Yang kedua di antara hikmah iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah insyirahus sadar wa sa'adatul qalb wa tuma'ninatun nafsi wa rahatul bal, yaitu kelapangan hati
kelapangan dada, kebahagiaan hati, ketenangan jiwa, ketenangan pikiran. Sebagaimana perkataan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, asbahtu wa ma liya sururun illa fi mawadhi'il qada'i wal qadar. Ketika aku datang pada waktu pagi, maka saya tidak memiliki kebahagiaan kecuali pada permasalahan takdir. Kita sudah berpagi, ternyata tidak ada, kita pakai sarapan, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Datang besok pagi, kita sakit, ini sudah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itulah yang membahagiakan Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala. Karena imannya yang sangat kuat, karena ia tidak keluar dari apa yang sudah Allah tentukan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakan wahai Muhammad, lan yusibana illa ma kataballahu lana, tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah dicatat, ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Huwa maulana, Allah lah pelindung kita. Ala wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ketahuilah, hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala orang-orang beriman itu bertawakal. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang sudah dicatat oleh Allah. Buktinya banyak yang hancur masjid, ada yang masih hidup. Hancur rumah, dia di dalam, ada yang masih hidup. Kejadian di kita, dibongkar masjid sudah 2 hari, ada yang masih hidup. Kalau sudah Allah Subhanahu wa ta'ala menakdirkan sesuatu, tidak akan melenceng. Kalau kita tidak ditimpa oleh sesuatu, takdir Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengenai kita. Kapal tenggelam, takdir orang berbeda-beda. Ada yang mati tenggelam, ada yang selamat. Itu tergantung apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab demikian, itu akan menjadikan jiwa kita tenang. Jangan sampai keluar dari mulut kita kalimat yang tidak menjadikan Ar-Rahman, tidak menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ridha. Kemudian yang ketiga, beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, itu akan mendatangkan pahala yang besar. Musibah yang menimpa kita karena kita sadar ini merupakan takdir Allah, kemudian kita bersabar, itu akan mendatangkan pahala yang besar, akan mendatangkan ampunan Allah, akan mendatangkan rahmat Allah. Allah akan memberikan petunjuk kepada kita. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dan pasti, ingat, wala nabluwannakum, dan pasti kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sedikit, dan pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit. Al-khawf, rasa takut. Bagaimana gempa, takut apa kita apa tidak? Takut. Rumah yang bertembok yang ini menjadi menakutkan. Lebih kita nikmat tidur di bawah terpal. Ngeri jadinya rumah yang kita banggakan. Ini ujian dari Allah. Semakin tinggi rumah, semakin menakutkan. Walju' dan kelaparan, Allah uji. Gimana saudara-saudara kita yang diuji, susah cari pekerjaan dan lain sebagainya. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kekurangan harta, kekurangan jiwa, ada yang meninggal. Wath thamarat, dan buah-buahan.
wa basyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapakah orang-orang yang bersabar? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa oleh musibah dia mengatakan sesungguhnya kami ini dari Allah dan kepada Allah kami dikembalikan. Pahala yang dapatkan. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Rabb mereka, artinya ampunan dari Rabb mereka, dan mereka mendapatkan rahmat. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka orang-orang yang mendapatkan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun musibah, bencana yang menimpa kita, itu akan mendatangkan pahala yang besar. Maka musibah yang Allah berikan kepada kita ini, para jamaah, ini obat dari penyakit hati kita, obat dari kemaksiatan yang kita lakukan. Sebagaimana perkataan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, laula annahu subhanahu wa taala yudawi ibadahu bi adwiyatil mihani wal bala labaghaw wa tagaw wa atau. Jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan obat kepada hamba-hambanya berupa obat bencana dan musibah, maka manusia ini akan melampaui batas, akan sombong, akan zalim. Kita dikasih obat, ini loh obatmu, supaya kita kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekecil apapun musibah yang menimpa kita, itu akan mendatangkan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa malihi wa waladihi hatta yalqa Allah wa laysa alaihi khati'ah." Hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Senantiasa bencana menimpa orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, baik bencana itu pada dirinya atau pada anak-anaknya atau pada hartanya, sampai orang ini nanti akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, wa laisa alaihi khati'ah, dia tidak memiliki dosa. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala akibat musibah dan bencana yang Allah berikan dia di dunia. Maka musibah dan bencana yang Allah berikan kita di dunia, dan itu merupakan takdir Allah, merupakan bagian dari musibah yang Allah segerakan. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketimbang ditahan dosa-dosa kita nanti diberikan balasan di neraka Allah, itu akan lebih berbahaya. Maka lihatlah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya." Jika Allah menginginkan untuk hambanya kebaikan, Allah segerakan musibahnya di dunia. Jadi musibah yang Allah segerakan untuk kita berupa penyakit, bencana dan lain sebagainya, ini merupakan bagian dari azab yang Allah segerakan, supaya di akhirat nanti diampuni dosa dan kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sehat walafiat, kekayaan terus menumpuk, kesehatan badan, dosa jalan, tidak ada musibah, hati-hati. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa idza aradallahu bi 'abdihi syarra amsakallahu bi dhanbihi hatta yuwafiya yaumal qiyamah." Apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk hambanya keburukan, Allah tahan dosanya. Tidak diberikan bencana, tidak diberikan musibah, sampai Allah membalas nanti pada hari kiamat. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun musibah yang menimpa kita, itu pahala besar jika kita bersabar. Itu akan mengangkat derajat kita jika kita bersabar. Itu akan menghapus dosa dan kesalahan kita jika kita bersabar. Sebagaimana hadis Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha, "Ma yusibul muslim min syauqatin fama fawqaha illa rafa'ahu Allahu biha darajah wa hatta anhu bihi khati'ah."
apa saja yang menimpa orang yang muslim, orang yang beriman, dari duri atau lebih dari duri. Duri ini gambaran yang paling lemah sakitnya. Tidak ada kita ditusuk oleh duri sedikit kemudian kita mengucapkan ucapan yang tapi sakit dia. Ditimpa oleh duri atau yang lebih dari duri, kecuali dengan sebab tersebut Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Musibah yang Allah timpakan kepada kita, bersabar. Insyaallah itu akan mendatangkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara faedah kita beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah ghinan nafs, kekayaan jiwa. Dan itulah kekayaan yang hakiki, kekayaan hati. Maka orang yang paling miskin adalah orang yang tidak memiliki kekayaan hati. Dia tidak ridha dengan keputusan Allah. Akan ada di dalam hatinya penyakit iri dan dengki, hasad. Dia punya gaji 1 juta, temannya punya gaji 10 juta, hasad dia. Karena orang seperti ini tidak ridha dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Warda bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridhalah terhadap apa yang Allah bagikan untukmu, maka engkau menjadi orang yang paling kaya. Jadi untuk menjadi orang kaya itu gampang. Ridha dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Syukuri dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Karena kita melihat orang dari kejauhan, kita menganggap semua orang bahagia kecuali diri kita. Padahal orang lain juga dia berkeinginan sebagaimana keinginan kehidupan kita. Orang miskin ingin seperti orang kaya. Orang kaya ya enak sekali, kita tidak punya harta ya enak kita tidur. Seperti itu kenyataannya. Allah membagikan kepada kita dengan bagian yang sama, yang pas. Ini Allah lebihkan dari sisi harta, tapi tidak Allah lebihkan dari sisi kesehatan. Ini yang satu Allah lebihkan dari sisi kesehatan, mungkin kurang dari sisi harta. Yang ini Allah lebihkan dari sisi anak, mungkin kurang dari sisi harta. Ini yang Allah lebihkan dari sisi kenyamanan hidup, ketenangan tidur. Yang satu stres, tidak bisa tidur. Semuanya adil. Allah Subhanahu wa taala Maha adil. Kenapa kita menganggap diri kita menjadi orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang apabila keinginannya melebihi kemampuannya, miskin sudah dia. Tidak serukur dengan apa yang Allah berikan. Dia punya uang 10 juta, ingin beli mobil aja di dalam hatinya, miskin. Coba dia punya uang 10 juta, ingin beli bakso, banyak angsulnya itu, banyak kembaliannya. Kaya berarti dia. Karena keinginan yang lebih dari kemampuan, itulah yang menjadikan orang miskin. Maka kita harus ridha bahwasanya apa yang kita dapatkan, apa yang ada di depan kita, semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah menjadi rezeki kita, dia akan datang. Kalau bukan rezeki kita, harta kita kejar, dia akan lari. Karena antara ajal dengan rezeki itu samaan. Orang tidak akan mati kalau rezekinya belum selesai dia habiskan. Kita sudah punya ketentuan rezeki. Kalau sudah habis, mati kita. Sebanyak apapun rezeki yang ada di sekitar kita, yang sudah kita kumpulkan bertahun-tahun. Maka lihatlah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ibni Adam haraba min rizqihi kama yahrubu minal maut, la adrakahu rizquhu kama yudrikuhul maut." Seandainya anak Adam lari dari rezekinya sebagaimana dia lari dari kematian, maka akan dikejar oleh rezekinya sebagaimana kematian mengejar dia. Kalau sudah rezeki kita menjadi hak kita yang sudah ditentukan oleh Allah, kemanapun kita lari meninggalkan dia, dia akan mengejar kita. Tapi kalau bukan rezeki kita, seerat apapun kita pegang, ia akan terlepas.
Kita sudah makan, sudah kita telan, dia akan keluar lagi. Iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita apa? Menjadikan kita nyaman hidupnya. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup dan kita akan lanjutkan, masih ada beberapa faedah. Kita lanjutkan kepada yang kelima dan ini yang terakhir. Adamul khawfu min dararil bashar. Yaitu kita kalau beriman kepada qadar dan qadar Allah, kita tidak akan takut dari bahaya manusia. Tidak, kita akan takut. Seandainya semua orang sepakat untuk mencelakakan kita, tapi takdir Allah mengatakan tidak, kita tidak akan celaka. Jadi tidak perlu kita khawatir. Jangan kita terlalu bergantung kepada manusia. Orang ingin di PHK susah sekali, di mana saya cari makan, gimana saya kerja. Dia lupa dia punya Allah yang akan memenuhi kebutuhannya. Iman ini harus ditanam. Maka hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam sunannya dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sa'alta fas'alillah." Jika kamu minta, mintalah kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Dan jika engkau minta tolonglah kepada Allah. Wa alam annal ummata law itama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Dan ketahuilah sesungguhnya umat semua manusia ini berkumpul untuk memberikan engkau manfaat dengan sesuatu. Itu tidak akan dapat memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala catat untukmu. Dia sakit, sakratul maut, semua dokter didatangkan untuk menyembuhkan penyakitnya, tapi Allah mengatakan tidak akan sembuh. Tapi semua ingin membunuh dia, tapi Allah mengatakan tidak bisa akan terbunuh. Walau ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika. Seandainya mereka semua manusia berkumpul untuk memudaratkan engkau dengan sesuatu, engkau tidak akan mudarat dengan sesuatu kecuali dengan sesuatu yang sudah Allah Subhanahu wa taala catat untukmu. Rubi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena sudah diangkat dan tulisan sudah kering. Jadi apa semua yang kita lakukan sekarang, penanya sudah terangkat dan kering. Jadi mari kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu terjadi atau tidak keluar kecuali seperti apa yang Allah Subhanahu wa taala catat di Lauhul Mahfuz. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan insyaallah pembahasan ini ada beberapa faedah yang akan kita lanjut pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa barak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah Yufid. Yuk berikan amal jariah terbaik Anda untuk dakwah dan pendidikan Islam.